bahwa ini bukan makan yang gratis, ini pakai uang rakyat, ini bukan uangnya Bu Nani, bukan uangnya Pak Prabowo Subianto, ini uang rakyat yang disalurkan ke masyarakat. Jadi kalau seandainya pelaksanaan MBG ini bermasalah, saya kasih contoh ya, kalau seandainya yang disalurkan tidak tepat sasaran satu, yang kedua, kalau harga dari makanan itu di bawah 10.000, di bawah dari yang seharusnya, maka kerugiannya masif sekali. Jadi margin 4.000 saja ya dari hak misalkan 10.000 yang diterima oleh anak sekolah, kalau dikalikan selama 2 minggu anak sekolah, maka kehilangan uang negara karena program yang tidak berjalan dengan baik ini bisa mencapai 2,8 triliun, Mas. Dan ini sangat besar sekali gitu. Dan yang paling berbahaya saya kira hari ini adalah BGN memperlakukan program ini seperti eksperimen berjalan. Banyak makanan itu makanan UPF, makanan ultra processed food yang bahkan dikritik oleh banyak ahli gizi, ini bukan makanan yang bergizi gitu ya. Jadi bagi orang tua saya sangat memahami, sebagian orang tua mungkin akan bilang, ya daripada tidak dapat sama sekali, ini lebih baik daripada nggak dapat sama sekali, dapat makanan, dapat telur, dapat buah begitu ya. Tapi dalam kacamata fiskal, Mas, persoalannya lebih besar daripada itu. Ada 335 triliun yang dianggarkan untuk MBG ini, dan sebagian besar diambil dari anggaran pendidikan. Kalau boleh detail lagi ya Mas ya, 335T itu kalau dibagikan secara sasaran yang tertarget ya, setiap anak itu bisa menerima Rp50.000 sebetulnya. Jadi kalau bicara hak ya, anak-anak itu harusnya dapat hak Rp50.000 dengan anggaran 335T tadi. Tapi yang diterima kan hanya di bawah Rp10.000. Dan saya bingung ya. Saya tapi hanya bisa 3 menit 4 menit ya, ini saya mau ada acara ini Mas, ini udah ditunggu untuk meeting ya. Kalau bisa saya ngomong duluan, silahkan dilanjutkan ya. Saya nggak bisa dengar Bu Nani lebih lama ya, karena yang ditunggu oleh publik, masyarakat, guru adalah penjelasan dari BGN. Karena masyarakat hari ini itu bingung, bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur, kemudian MBG itu masih jalan. Orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah, dan lain-lain. Jadi menurut saya ini ada kesalahan yang sangat signifikan dalam tata kelola MBG. Tetap berjalan gitu ya Bu ya di selama libur sekolah. Pertimbangannya apa, dan juga kemudian bagaimana kemudian skema penyaluran kepada siswa yang mungkin juga masih libur tidak sekolah? Sebetulnya kan tadi sudah ada ya, karena fungsi ulang tadi kan sudah ada pernyataannya. Jadi kan prinsipnya awalnya yang namanya memberi makan bergizi gratis, memberi makan bergizi, memberikan makanan bergizi itu kan harus konsisten ya, baik supaya ya kan selama ini sudah berjalan, dan kalau udah mulai Januari itu sudah 1 tahun. Lalu kami kan sebagai lembaga yang saat ini diserai tugas sebagai untuk menjaga makanan, untuk menjaga gizi anak-anak. Jadi ya kita berpikir ya sudah, tidak boleh putus-putus nih, harus terus konsisten kita berikan. Namun karena anak-anak lagi libur ya, sehingga untuk khusus anak-anak ini fleksibel saja juga sekolahnya. Kalau mau ya silahkan diambil, kalau enggak juga tidak apa-apa. Itu aja ya, sebentar saya mau ngomong itu ya supaya jelas semua. Jadi tidak ada pemaksaan ya, tidak ada pemaksaan bahwa, dan juga tidak ada kewajiban untuk anak-anak pergi ke sekolah. Yang kedua, yang diberikan terus adalah untuk B3, busui, bumil, dan juga ibu untuk anak-anak balita. Itu yang dilakukan oleh kader-kader memang yang selama ini sudah berjalan. Itu aja Mas ya. Gunanya sudah jelas di situ ya. Ini ya pada saat ini, karena kebijakan itu kan harus ada 3 hal: siapa sasaran, bagaimana mekanismenya, dan apa yang terjadi ketika konteksnya berubah. Dan sekarang konteksnya kan berubah. Anak-anak itu nggak ada di sekolah, karena MBG itu awalnya itu programnya basisnya sekolahnya jelas, logistiknya jelas. Dan kalau anak-anak itu nggak ada di sekolah, siapa yang kemudian bisa diawasi? Kemudian saya tambahkan informasi ya kepada BGN, Bu Nani, saya tidak mendengar bahwa tidak benar juga bahwa orang tua tidak dipaksa.
dalam banyak sekolah itu keluarga diminta untuk mengambil ke sekolah gitu. Dan akhirnya apa? Kalaupun tidak diambil ke sekolah ya, itu makanan hilang percuma. Dan sebagian sekolah akhirnya memberikan makanan-makanan itu kepada orang lain. Dan lantas akuntabilitas dari program ini seperti apa? Gitu. Jadi menurut saya ada banyak keganjilan dalam program MBG sekarang, khususnya pada saat sekolah ini ya. Jadi menurut saya kritik publik harus didengar oleh BGN, karena sekarang kalau kita bicara soal siapa yang mengkritik, ini yang mengkritik hampir tadi juga sudah disampaikan ya, ada banyak masyarakat yang mengkritik hampir di semua daerah gitu. Artinya ada persoalan dalam tata kelola kebijakan ini, Mas. Jadi saya kira saatnya BGN mendengar lah gitu, Mas. Tapi Bu Nani, ada yang bisa ingin kami konfirmasi juga, Bu Nani, ini kan tidak wajib, tapi kan tetap ada sekolah yang kemudian menyalurkan. Ada juga kemudian yang mungkin tidak bisa tersalurkan karena anaknya tidak ada di tempat. Dengan anggaran yang luar biasa besar gitu, Bu, apakah tidak sebaiknya ini diliburkan terlebih dahulu, karena bisa kita alihkan mungkin anggarannya ke bidang lain, misalnya kita mau bantu bencana di Sumatera. Kalau pengalian anggaran, silakan ditanya sama Pak Menteri Keuangan. Kemarin Pak Menteri Keuangan kan sudah menyampaikan bahwa anggaran untuk bencana sudah ada, MBG sudah ada. Nah, kalau pengalian kan bukan haknya BGN. Jadi satu hal lagi saya mau luruskan juga supaya pertanyaannya, supaya Mas juga memahami. Uang untuk yang 15.000 itu tidak pernah ada di BGN. Adanya di Departemen Keuangan. Tinggal Departemen Keuangan kalau memang dialihkan untuk bencana di stop, nggak usah ada, karena kan itu kan tidak, jadi dianggarkan itu tidak ada dalam kelembagaan BGN, tapi ada di Departemen Keuangan, langsung ditransfer ke dapur-dapur. Jadi kalau mau dialihkan monggo, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita juga tidak memaksa misalnya meminta Departemen Keuangan langsung, tidak. Kalau misalnya Departemen menyampaikan kami stop dulu untuk kami alihkan ke sana, ya tidak apa-apa. Karena kan tidak ada di kami anggarannya ada di Departemen Keuangan. Duitnya tidak pernah ada di BGN. Demikian dari saya, terima kasih, selamat pagi, sampai bertemu ya lain waktu. Oke, baik, terima kasih Pak Pagi. Kemudian saya akan ke Mas Media dengan melihat mungkin tanggapan dari BGN gitu ya, dengan tetap berjalannya makan bergizi gratis dengan liburan seperti ini, dan memang kalau tadi kata Bu Nani tidak ada soal anggaran tuh kalau di BGN, semuanya di Kementerian Keuangan. Seperti apa Anda melihatnya terkait dengan penyaluran BGN, penyaluran MBG di tengah liburan seperti ini, Mas? Ya, sayang sekali. Baik, lagi-lagi alasan dari BGN ini kan terkait dengan sasarannya siapa. Ini kan tidak hanya siswa sekolah yang sedang libur, tapi juga ada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita yang juga masih butuh gizi seperti itu, walaupun di tengah liburan sekolah. Nah, ini seperti apa, Mas? Ini kan alasan dari BGN seperti itu. Mayoritas penerima MBG sekarang itu anak sekolah, Mas. Jadi dari hampir sekitar 40 jutaan penerima dari total itu adalah anak sekolah. Jadi menurut saya kurang tepat juga untuk berkilah seperti itu gitu ya. Jadi yang penting sekarang ya lebih baik jujur saja gitu. Kenapa program ini tidak berhenti? Itu sebetulnya sederhana. Karena dapur SPPG itu harus ngebul. Jadi yang paling diuntungkan hari ini karena MBG dipaksakan untuk terus berjalan ya adalah dapur-dapur SPPG tadi. Karena selama dapurnya itu tetap ngebul, SPPG tetap menyalurkan makanan ke sekolah, dapur beroperasi, biaya operasional jalan, dapur jalan, kontraknya hidup, dan margin profitnya tetap aman untuk SPPG ini.